Oke, nah sesi kita rekam supaya ini penjelasan saya tentang katakanlah tentang UAS ya, tentang UAS. Nah, saya kasih judul, contoh judul supaya saya bisa ngasih gambaran apa yang saya kehendaki untuk Anda tulis di bagian introduction. Oh, oke. Izin Pak, kalau judulnya pengembangan media pembelajaran berbasis augmented reality pada materi sistem reproduksi di SMA. Oke, jadi keywordnya itu adalah augmented reality, Ya, sistem produksi, ya, reproduksi. sistem reproduksi ya, nah gitu. Jadi kalau judulnya itu ya, kita mulailah dari cerita tentang perkembangan teknologi hari ini kan. Perkembangan teknologi hari ini begitu masif ya, bahwa kehidupan kita tidak terlepas dengan penggunaan teknologi. Itu kan secara umum dulu tuh, bahwa sekarang itu memang zamannya teknologi, kira-kira begitulah ceritanya. Kemudian poin kedua, kita bicara tentang anak kita, siswa kita. Siswa kita adalah siswa digital native, ya. Mereka itu memang benar-benar sangat familiar dengan teknologi. Walaupun misalkan ada sekolah atau institusi yang melarang siswanya membawa HP di sekolah atau tidak mengizinkan mereka bermain HP, maka sebenarnya itu adalah untuk memberikan pendidikan bahwa teknologi itu harus diatur penggunaannya. Itu bukan berarti tidak dipakai sama sekali. Jadi artinya teknologi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan, tetapi lebih-lebih lagi tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan anak zaman sekarang. Jadi kalau mendidik berarti kita mendidik bagaimana menggunakan teknologi. Kalau seandainya kita guru tidak menggunakan teknologi, maka sebenarnya akan menciptakan sebuah gap yang lebar antara kehidupan siswa yang real life-nya dengan kehidupan sekolah yang tidak menggunakan teknologi. Oleh karena itu, guru dituntut misalkan menggunakan teknologi dengan kreativitas yang ada di kalangan guru agar gap itu tidak terlalu lebar, atau bahkan guru bisa memfasilitasi siswa menggunakan teknologi karena memang materinya itu berbasis teknologi gitu. Nah, oleh karena itu gitu kan perlu dikembangkan proses pendidikan atau pembelajaran yang mana sangat terkait dengan teknologi. Salah satu misalkan teknologi yang bisa digunakan adalah augmented reality. Kita kasihlah dikit gambaran apa sih augmented reality itu. Nah, kita kasihlah augmented reality itu gini dan keunggulan utama daripada augmented reality itu adalah misalkan khususnya pada materi-materi yang perlu simulasi, sehingga simulasi itu kelihatan sangat real dalam kehidupan gitu kira-kira, sehingga tidak hanya teknologi atau media pembelajaran atau materi pembelajaran itu menarik bagi siswa karena dia sesuai dengan kehidupan mereka dengan penuh dengan teknologi, tetapi juga menolong memperjelas ya, memudahkan pemahaman tentang materi yang sedang dipelajari. Kurang lebih gitu saja gitu maksud saya tentang background-nya. Adapun misalkan research question-nya itu adalah ini itu. Nah, gitu. Nah, itu kan skeletonnya, berarti kan kita bicara tentang teknologi pendidikan kan, kemudian tentang augmented reality. Kalau mau ditambah misalkan generasi digital native itu bisa saja. Jadi kan itu yang topik-topik yang berhubungan dengan judul riset kita tadi. Nah, dari segi metodologi
riset desain, tentulah kita menggunakan riset desain pengembangan. Kalau tadi judulnya seperti itu, berarti kan pengembangan. Nah, pengembangan itu banyak model, mungkin model yang diambil adalah model katakanlah dig and carry, misalnya gitu. Tahapan-tahapannya seperti ini dan seperti itu. Nah, karena ini adalah pengembangan, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang apa? Tentang maksud saya rencana produk itu gitu. Rencana produknya seperti apa. Nah, selanjutnya cukup sepintas dikatakan nanti penelitiannya akan dilakukan di SMP sekian. Kemudian data yang nanti akan dikumpulkan atau dicari datanya adalah data berbentuk misalkan fokus group misalkan atau interview dengan siapa saja, dengan guru, dengan kepala sekolah, dengan siswa dan lain sebagainya seperti itu. Nah, selain interview misalkan juga akan dilakukan atau akan menggunakan observation checklist, yaitu observation checklist digunakan ketika misalkan anak ketika proses pembelajaran penggunaan teknologi itu sedang berlangsung, atau misalkan observation checklist itu untuk melakukan validasi yang dilakukan oleh bersama dengan katakanlah ahli ini, ahli itu dan lain sebagainya. Kemudian apalagi gitulah. Jadi data-data yang bakalan kita cari nanti itu ada di sini gitu. Jadi sudah jelas. Nah, data analisisnya cukup tadi penjelasan tentang itu ya, yang seperti yang saya katakan tadi, kalau misalkan kualitatif menggunakan tematik analisis, kemudian data survei itu dengan deskriptif atau juga menggunakan tematis analisis karena dia lebih kepada kualitatif misalkan. Kemudian data hasil tes akan digunakan dianalisis menggunakan metode statistik atau dengan rumus ini dan itu. Nah, itu kan kalau itu seandainya maksud saya itulah nanti ujian akhirnya itu saya kira itu semuanya sudah saya jelaskan. Jadi harapannya ekspektasi kalau mau menyelesaikan ujian itu ya tadi itu poin-poin itu yang didahulukan untuk benar-benar ditulis gitu, sehingga dalam waktu sangat singkat, maksudnya saya membacanya itu tidak ngalor ngidul kemana-mana gitu, bukan seperti membaca sebuah proposal yang wah yang kemana-mana itu, tapi ada ini kayak summary ya, summary of your proposal, itulah kira-kira, tapi pointer-pointernya sudah sangat jelas. Begitu. Nah, itu mudah-mudahan dapat dimengerti apa yang saya maksud dengan pointer-pointer tersebut ya, untuk menjadi bagian daripada ujian nanti kita, ujian akhir dari mata kuliah ini. Saya kira demikian. Ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, terima kasih Pak untuk penjelasannya, sudah sangat jelas Pak. Pertanyaan saya yang terakhir Pak, untuk tenggat waktunya, due date, dan juga tempat untuk mengumpulkannya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Prima dulu. Ada yang mau sampaikan? Permisi, Pak. Ingin bertanya sedikit, Pak, tentang partisipan, Pak. Iya. Kalau berbentuk penelitian yang berbentuk pengembangan, Pak, tentunya kan ada partisipannya nih, Pak, mulai dari uji perorangan, kelompok, sampai uji besar, Pak, ya. Apakah itu harus dicantumkan, Pak? Misalnya untuk perorangan mungkin di tempat kita bekerja, di sekolah kita, misalnya di sekolah. Kemudian untuk uji grup mungkin masih lah, karena untuk kelas kan. Untuk yang uji besarnya ini Pak, apakah perlu cantumkan sekolahnya Pak? Kan tentunya kita pasti ke sekolah lain Pak. Ya, itu kan ini kan baru planning ya. Nah, saya cuma untuk dapat gambaran saja, nanti pekerjaan si A nanti bakalan segini, pekerjaan si B bakalan seperti itu gitu. Jadi partisipan ini kalau bisa memang ya almost real.
Artinya kalau rencananya adalah di SMA Santun misalkan, ya anukan di situ ya tidak harus detail nanti berapa orang atau maksud saya siapa orangnya tidak perlu harus detail gitu, tapi lokasi penelitian itu sudah jelas ya. Kemudian uji besar tadi itu, nah itu juga boleh saja namanya juga rencana kan. Nah, tapi rencana itu harus benar-benar dipikirkan. Nanti uji besarnya untuk melibatkan katakanlah 1-2 sekolah lagi gitu ya, silakan aja untuk dicoba disampaikan di sini gitu. Kan ini masih partisipan tuh masih dalam bentuk planning lah. Belum begitu fix lah. Nanti kan realnya nanti setelah seminar kita baru benar-benar real Anda akan melaksanakannya di sekolah mana itu nanti. Tapi kita sudah punya planningnya. Ini kan project plan. Jadi saya kira gitu ya, Pak. Terima Kemudian, kasih, Pak. ya, tadi kapan? Nah inilah mau saya nego nih sama kalian. Kita tuh selesai ujian akhir itu adalah tanggal 9 Juni. Tapi kalau 9 Juni itu ya sayangnya yang kewalahan ininya mengoreksinya karena tanggal 16 itu harus sudah masuk nilai. Jadi nilai itu paling telat itu tanggal 16 gitu. Nah, sementara saya kan banyak sekali ini. Satu saya itu ada berapa kelas? Ada 5. Ya, 5 kelas sama 7 kelas saya. Jadi dan semua mata kuliah saya itu semuanya mata kuliah project. 2 kelas itu mata kuliah riset ya, yang juga bahkan risetnya tugas akhir atau ujian akhirnya itu adalah menyerahkan proposal penelitian. Jadi arti maksud saya ngoreksinya ini yang saya mabuk nanti. Saya membacanya itu luar biasa. Nah begini saja, kalau seandainya, gimana? Bisa nggak maju 1 minggu? Misalkan deadline-nya itu tanggal 3 misalkan, bisa nggak? Maksud saya bisa nggak ini? Bisa, Pak. Bisa, Hah? Pak. Bisa. Bisa ya? Bisa. Bisa, Pak. Berarti tanggal 3 midnight ya. Itu dikumpulkan melalui Google Form nanti akan saya buatkan. Jadi menyerahkannya secara online. Tapi harus sesuai jadwal nanti. Katakan begini ya, itu hari Sabtu. Oke, deadline-nya itu adalah 3rd of June 2023 midnight jam ya at 23 ini aja lah jam 11 malam ya deadline-nya. Hari Sabtu 3 Juni 2023 tengah malam. Nah, gitu. Jadi harus sudah upload semuanya. Itu ya. Sip. Nah. Mudah-mudahan sudah jelas penjelasannya. Ini saya stop recordingnya. Jadi khusus untuk penjelasan ujian saya anggap sudah cukup tadi. Nanti rekaman ini